Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat advertiser, kita lanjutkan kembali di tema kita yang berikutnya, yaitu 3 kunci winning ads ya. Jadi di sini kita sharing tentang salah satu ya tips kunci kita bisa ads kita itu winning ya. Maksudnya tuh winning ads itu iklan kita tuh nanti bisa menang, bisa closing dan sebagainya. Ya, apa yang pertama ya? Yang pertama ini sudah kita bahas kupas lebih dalam di video sebelumnya ya, yaitu tentang mindset ya. Kami ingatkan kembali ya, mindset ini nanti sobat advertiser bisa ulang kembali di video tentang mindset. Itu silakan dipahami ya, nanti di sesi Zoom, live Zoom nanti bisa kita diskusikan. Bahwa mindset ini ingat pengaruhnya 80-90%. Jadi apapun teknik yang kita kuasai, ya keilmuan yang kita pelajari mengenai FBS, kalau mindset ini masih belum kita pahami ya, atau intinya dalam bahasa motivasi itu masih banyak mental block yang kita alami, ya dipastikan para sobat advertiser dalam menjalankan FBS ini akan mengalami kesulitan ya. Karena musuh yang pertama yaitu di diri kita sendiri ini belum terselesaikan. Ya. Oke, yang kedua adalah elemen. Ya, 3 kunci yang kedua ini untuk winning ads adalah elemen. Apa itu maksudnya elemen? Ya, bagian-bagian. Yang pertama market. Ya, di video yang lain kita sudah bahas mengenai market atau audience ya. Ada 3 jenis tersebut ya. Silakan para sobat advertiser bisa lebih memahami nanti saat praktek ya. Intinya dari audience inilah yang mesti kita benar-benar pahami bahwa jenis audience A ini maka adalah goalsnya harus ini ya. Itu parameternya ya. Iklannya adalah kisaran tentang hal ini gitu. Misalnya tentang audience yang cold ya, maka kita jenis kampanyenya ya bukan konversi ya, karena akan berat kalau kita langsung konversi seperti itu. Maka jenis iklan kita adalah hal-hal yang sifatnya bukan konversi ya, misalnya yang sifatnya membangun awareness dan lain sebagainya ya. Maka jenis iklan kita pun nanti akan sangat berpengaruh ya. Kemudian yang kedua adalah produk. Nah, elemen produk ini juga harus kita kuasai dan pahami ya. Kenapa? Karena produk atau produk knowledge ini sebagai bahan kita untuk bisa mencari target atau audience yang tepat ya, atau nama lainnya buyer persona. Agar di sini ada produk, kemudian di sini ada customer ya, itu menjadi market ya, customer itu menjadi fit ya, produk dan market fit seperti itu. Artinya apa? Market menginginkan ya, kebutuhannya, needs-nya adalah misalnya rumah hunian ya, tipe 45 dengan luas 100 meter 2 lantai. Maka kita harus menyediakan ya produk yang seperti itu ya. Jangan sampai kita punya customer atau market yang lagi nyari rumah tipe 45 dengan katakan budgetnya 500 juta, kita kasih dengan produk yang harga 300 juta ya ke bawah ya, maka ini tidak akan cocok ya. Artinya kita ketika mengiklankan tidak akan pernah winning seperti itu. Nah, makanya langkah mengenal produk ini sangat penting sekali ya. Kemudian elemen yang lain adalah angle iklan kita ya. Sudut pandang iklan kita juga sangat menentukan ya. Artinya apa? Sebagai contoh, kita sedang mengiklankan produk investasi, misalnya kafling investasi ya. Maka iklan yang kita tampilkan adalah sudut pandangnya dari seorang investor ya. Ketika seorang investor melihat iklan kita, maka dia kemungkinan paham nggak maksud dari iklan kita gitu. Jangan sampai nanti target audiens kita adalah investor, tapi produk kita bukan sesuatu yang dicari oleh investor ya.
Jadi angle iklan itu harus sesuai nanti kaitannya dengan konten iklan ya. Langsung saja nyambung ya. Ini berkaitan dengan copywriting kita ya, atau ad copy ya. Karena di ads kita, di iklan itu nanti kan ada konten berkaitan dengan copywriting ya. Penjelasan dari produk yang kita iklankan. Kemudian nanti ada video. Ya, videonya juga yang selaras copywritingnya tentang angelnya tentang investor, maka videonya pun tentang investor ya, dan seterusnya. Kemudian juga LP atau landing page. Ini pun landing page juga usahakan sesuai ya. Kalau misalnya kita membidik market atau segmen menengah ke atas atau ke atas, maka landing page kita juga ya tesnya itu rasanya itu rasa ya istilahnya gitu ya, pantas buat menengah ke atas gitu. Jangan yang landing page-nya itu istilahnya abal-abal gitu ya, yang udah desainnya kurang bagus gitu ya, nggak menjual, orang ngelihat juga pertama kali nggak tertarik gitu ya. Udah itu bahasanya juga tidak terstruktur ya, dan sebagainya. Terus ribet ya, biasanya kalau segmen menengah ke atas itu ya mereka nggak suka dengan ribet gitu ya, alur funnelnya dari landing page ini kemana-mana dulu gitu ya. Mereka sebenarnya mau langsung nanya ya, biasanya mereka behaviornya itu langsung ke WA seperti itu. Kemudian elemen lainnya adalah journey ya, perjalanan dalam kita membuat sebuah iklan ya. Jangan sampai nanti perjalanannya itu tidak kita rencanakan ya. Perjalanan ini maksudnya adalah tadi kita membawa market yang cold ini menjadi hot ya. Itu jangan sampai perjalanannya nanti tidak konversi ya. Tidak konversi maksudnya dari cold ternyata tidak berubah menjadi warm, masih cold terus ya. Atau dari warm tidak konversi, tidak berubah menjadi hot ya, masih di warm terus ya. Itu jangan sampai. Jadi kita pun perlu memahami elemen journey ini untuk kita setting biar market kita terjadi konversi ya, kita bisa merubah market kita demikian. Kemudian kunci yang terakhir, yang ketiga adalah pastinya strategi ya. Nah, strategi ini yang pertama adalah tentang funnel ya. Funnel itu artinya corong ya, bahasa Indonesia itu corong gitu ya. Jadi di digital marketing itu ada istilah funnel ya. Jadi nanti kita akan lebih jelas di video berikutnya tentang teknik funnel. Sebagai contoh, ketika kita mengiklankan sebuah produk properti, katakan di bilangan daerah Tangerang gitu ya, dengan segmen market katakan market ke atas ya, dengan budget 1M ke atas, maka funnelnya itu adalah kita harus memahami ya, di samping customer journey-nya juga tidak panjang ya, maka funnel yang kita gunakan juga tidak bertele-tele, simple seperti itu ya. Nanti ini penjelasannya ada di sesi tentang funnel ya, strategi. Kemudian selanjutnya strategi tentang budget. Ya, budget pun demikian ya. Dalam satu periode iklan kita itu kami biasa membagi jadi 3 ya. Pertama sesi split test atau riset, kemudian yang kedua untuk optimasi, yang ketiga untuk scale up. Nah, dalam satu periode iklan tersebut budgetnya sudah kita buat strategi ya. Strategi dalam arti Kang, saya budgetnya untuk mengiklankan produk properti ini kebetulan adanya 700.000. Ini gimana untuk membaginya? Nah, itu kita perlu buat strateginya. Misalnya di tahap pertama di split test misalnya 300.000 gitu ya. Kemudian nanti dioptimasi ya sekitar 200.000. Nah, sisanya nanti 200.000. Yang mudah-mudahan cukup gitu ya. Biasanya sih cukup ya, apalagi nanti kalau kita bicara tentang customer journey yang sudah rapi ya, funnelnya sudah kita gunakan strategi, itu nanti kita bisa buat strategi budgetnya ya. Syukur-syukur nanti ada tambahan budget untuk bisa kita gunakan. Kemudian strategi lainnya adalah strategi split test ya, atau dalam hal ini
melakukan riset pasar kita, market kita. Ini pun mindset kita jangan sekali riset itu langsung berhasil ya. Ya alhamdulillah kalau langsung berhasil, tapi kita punya mindset tetap terus mencoba menemukan winning campaign seperti itu. Ya jangan sampai kita paksain sudah di tahapan split test ternyata tidak berhasil, kita paksain terus iklannya berjalan, yang ada ya budget kita terus terkuras ya, terus tersedot oleh FB. Ya padahal kita sudah lihat hasilnya tidak kurang bagus ya. Ya, ini berkaitan juga dengan optimize dan scale up. Nah, ini strategi ini penting sekali. Nanti kita akan kupas satu persatu di video berikutnya dan juga di video-video tentang praktik. Demikian 3 kunci winning ads, formula untuk FB Ads for Property. Mudah-mudahan bermanfaat bagi advertiser sobat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.